Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Devarlo Radian Razan, asal teknik komputer angkatan 2023, di mana saya ini saya ingin membuat video mengenai tugas metode numerik kedua yang sudah saya buat, yang dimana dari laporan ini saya membuat estimasi kecepatan benda dari data posisi menggunakan metode turunan numerik yang berbasis program dengan bahasa Python. Oke, langsung aja ke deskripsi singkat masalahnya. Jadi saya ngambil ini tuh karena pada pengamatan suatu benda, data yang tersedia umumnya berupa nilai posisi terhadap waktu yang tersaji secara diskrit. Nah, yang mana hal ini tuh bisa menyulitkan penentuan kecepatan secara analitik karena tidak selalu terdapat persamaan matematis yang secara langsung menggambarkan hubungan antara posisi dan waktu. Nah, selain itu, keterbatasan resolusi data hasil pengukuran membuat metode analitik kurang efektif untuk diterapkan. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah metode numerik sebagai pendekatan alternatif untuk memperkirakan kecepatan benda berdasarkan data posisi terhadap waktu, sehingga informasi kecepatan tetap dan dapat diperoleh dengan baik. Nah, apa aja sih tujuan penerapan dari metode turunan numerik di masalah ini? Yang pertama itu dapat mengestimasi kecepatan benda berdasarkan data posisi terhadap waktu yang tersedia dalam bentuk diskrit menggunakan metode turunan numerik. Terus yang kedua, menerapkan metode selisih tengah atau central difference untuk menghitung turunan numerik sebagai pendekatan kecepatan benda. Yang ketiga, mengimplementasikan metode turunan numerik menggunakan bahasa pemrograman Python serta menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk grafik untuk mempermudah analisis dan visualisasi. Nah, untuk uraian konsep dan metode yang saya gunakan pada permasalahan ini, nah, kecepatan merupakan besaran yang menyatakan perubahan posisi suatu benda terhadap waktu dan secara matematis didefinisikan sebagai turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Nah, dalam bentuk analitik, kecepatannya itu dinyatakan sebagai berikut, yang mana Vt sama dengan dx kali t per dt. Nah, namun dalam praktiknya data posisi sering diperoleh dalam bentuk data diskrit, sehingga perhitungan turunan secara analitik tidak dapat dilakukan secara langsung. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah sebuah metode turunan numerik, yaitu metode pendekatan untuk menghitung nilai turunan berdasarkan data yang tersedia. Pada penerapan ini, digunakan metode selisih tengah karena metode ini sangat sederhana dan memiliki tingkat ketelitian yang cukup baik. Nah, metode selisih tengah ini dia menghitung kecepatan pada suatu titik waktu dengan memanfaatkan data posisi sebelum dan sesudah titik tersebut. Yang mana rumus yang digunakan adalah VI XI plus 1 kurang XI kurang 1 per 2 delta T. Yang mana XI plus 1 dan XI min 1 itu data posisi dan delta T itu selang waktu antar data. Nah, untuk langsung lanjut aja ke implementasi kode, langsung buka VS Code. Nah, untuk penjelasan analisis kodenya secara sederhana saja, jadi ini pertama saya ngeimpor library NumPy sama library matplotlib yang kita bakal gunain untuk menghitung perhitungan numerik dan pembuatan grafik, yang mana dari data saya membuat dari data waktu 0 sampai ke 10 detik dengan selang waktu yang sama dan menghitung nilai selang waktunya. Terus program ini nentuin data posisi sebagai fungsi dari waktu, yaitu posisi sama dengan waktu kuadrat. Mana bisa lihat dari sini. Data ini digunakan sebagai simulasi data posisi benda. Buat ngitung kecepatan, kita pakai metode turunan numerik selisih tengah atau central difference. Perhitungannya ini dilakukan dengan mengambil selisih posisi sebelum dan sesudah suatu titik lalu dibagi dengan 2 kali selang waktu. Mungkin langsung saja bisa saya demonstrasikan. Kita run saja programnya. Nah, ini bisa kita lihat posisi yang graf biru, dimana kecepatan itu yang oranye. Oke, jadi hasil demonstrasi sebagai berikut. Oke, kita kembali saja ke laporan.
Nah, jadi udah hasil demonstrasi saya sebagai berikut. Oke, jadi sekian dari laporan tugas metode kedua saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.